Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan video web novel sebelumnya atau lanjutan anime Shinkanomi. Oke, jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, jangan lupa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Kedatangan Kanasuki dan Airin karena mendengar keributan di kelas F yang disebabkan oleh Kisaragi Senpai. Airin terkejut ketika mengetahui Kanasuki Senpai ada di sini juga. Kemudian mereka berdua mengarahkan pandangannya ke arah Sechi. Nah, jadi di video sebelumnya part terakhir kita sudah melihat kedatangan Kisaragi dan teman-temannya yang mengacau di kelas F dan ini menggombali Saria dan yang lain lagi. Dan untungnya di kelas F ada si Seichi yang berhasil mengalahkan mereka dengan gampangnya. Dan terutama sihir mereka nggak bisa menyerang ke Seichi ya. Apa dia benar-benar Seichan? Airin dan teman-temannya pun terkejut melihat Seichi yang sangat berbeda. Seichan, kamu terlalu keren. Lihat macam apa yang kamu lakukan, tanya Airin. Aku memakan buah evolusi, jadi ini semacam transformasiku, balas Seichi. Sudah lama sejak kita terakhir berbicara seperti ini. Itu benar, kau menghindariku tanpa izin. Airin menatap Seichi dan yang menyedihkan dengan ekspresi yang serius. Kemudian Airin tiba-tiba melembutkan ekspresinya dan tersenyum lembut. Ya, itu sudah cukup karena kita bisa bertemu seperti ini. Terima kasih. Ketika Seichi merasa agak malu dengan reuni setelah sekian lama, Airin tiba-tiba mengubah suasananya. Ngomong-ngomong Seichan, ada apa ini? Airin ingin tahu hubungan antara Seichi dengan Kanasuki Senpai karena kelihatannya Seichi dan Kanasuki itu kelihatannya itu kayak udah kenal ya. Menurut pandangan Airin, Seichi agak terkejut dan ragu-ragu menjawabnya. Ya, walaupun dia hanyalah teman kecilnya. Kemudian Airin pun berkata kepada Kanasuki Senpai, kau bilang tidak mengenal Seichan. Airin pun emosi kepada Kanasuki Senpai. Dan ya, di episode Shinkanomi episode berapa gue lupa, ada scan di mana Airin yang menanyakan Seichan kepada Kanasuki. Nah, tapi Kanasuki menjawab tidak tahu. Dan mungkin karena panggilannya itu agak berbeda, mungkin Kanasuki jadi bingung karena Airin memanggil Seichi itu Seichan ya. Memikirkan itu, Kanasuki Senpai telah terdiam untuk sementara waktu. Dan ya, sekarang apa yang terjadi? Mari kita menikah, ucap Kanasuki. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Seichi pun terkejut. Kemudian Airin pun membalas, aku yang akan menikahi Seichi terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Bukan hanya Kanasuki Senpai yang gila, tetapi Airin pun sama gilanya. Airin awalnya menyukai Seichi dan ya, sebelum datang ke dunia ini ia sudah mencintai Seichi. Dan sekarang Airin sudah menemukan Seichi dan tampaknya Seichi juga tambah sangat keren. Airin pun tambah jatuh cinta kepada Seichan. Hah? Kamu menyukai aku? Seichi pun terkejut karena ia tidak menyadari kalau si Airin ini sudah sejak lama mencintai si Seichi. Airin mencintaiku, Kanasuki Senpai juga mencintaiku. Ini sangat yabai. Tidak mungkin aku bisa memproses begitu banyak informasi sekaligus. Tiba-tiba lengan seseorang merangkul ke lengan Seichi. Tidak. Istri Seichi adalah aku. Itu adalah Saria. Ya, tiba-tiba Saria pun muncul. Saria yang tiba-tiba muncul, Kanasuki Senpai dan Airin memiliki ekspresi yang terkejut. Bukan hanya Kanasuki Senpai dan yang lainnya, Seichi pun juga terkejut. Sejauh ini, bahkan ketika si Altria menjadi kekasihnya Seichi, si Saria ini nggak cemburu ya. Nah, tapi ketika Kanasuki dan si Airin mencoba untuk menjadikan Seichi istrinya, ini pertama kalinya si Saria menunjukkan ekspresi cemburunya. Kanasuki Senpai, Airin,
Aku senang dengan perasaanmu, tetapi aku sudah memiliki Saria. Maafkan aku. Jadi di sini Seiji menolak mereka ya, dan jawaban mereka ini sangat mengejutkan. Saat Seiji menundukkan kepala, tiba-tiba Seiji mendengar perkataan dari Kanasuki Senpai. Seiji-kun, aku mengerti perasaanmu, tapi aku tidak akan menyerah padamu. Sama halnya denganku, aku akhirnya bertemu denganmu setelah sekian lama. Aku tidak akan mungkin menyerah terhadap perasaanku begitu saja. Dan aku sangat membencinya jika berakhir sampai di sini, ucap Airin. Seiji pun hanya menundukkan kepala dengan bingung. Aku akan menjadi istri yang kedua, ucap Kanasuki. Tidak. Kamu licik, aku ini yang kedua, balas Airin. Ya, keduanya memperebutkan posisi istri yang kedua ya, anjir. Ketika Seiji mengeluarkan desusan atau gumaman bodoh, Airin juga mematahkannya seolah-olah mereka bersinkronisasi. Apa yang membuatmu terkejut? Di dunia ini, kau diperbolehkan menikah sebanyak yang kau inginkan. Dan ya, dengan kata lain, poligami itu tidak masalah. Waduh, haram nih guys. Tidak. Tunggu sebentar, itu bukan masalah yang sebenarnya. Kisaragi dan senior lainnya yang pergi kelas F untuk sebentar waktu, dan kemudian Kisaragi yang berjalan di depan mereka berbalik, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan dia berbicara dengan para pahlawan lain termasuk Togo dan Oyama. Mulai sekarang, ayo naikkan level kita, ucap Kisaragi. Ada apa tiba-tiba? Ketika Oyama menanyakan tentang itu, Kisaragi pun menjawab, kita akan mengalahkan Seiji, dan kita akan menaikkan level kita sampai melampauinya. Omong-omong, berapa level pria itu? Tidak usah memikirkan hal itu. Dan iya, akhirnya mereka pun pergi ke hutan yang berada di dekat sekolah tempat Demi lolos sebelumnya. Mereka di sana menaikkan level, tapi tidak ada monster yang muncul. Dan setelah masuk lebih dalam, tiba-tiba muncul monster beruang yang sangat besar muncul. Hal itu membuat mereka terkejut. Dan ya, tapi akhirnya dia bisa tenang dan mengeluarkan sihir tombak api dan tombak angin. Sayangnya sihir tersebut tidak berfungsi karena kehabisan mana. Dan ini akibat disebabkan ketika mereka berjalan ke hutan sebelumnya, dia ini terpleset oleh kain basah yang menyebabkan terluka. Dan ketika ia mengambil obat pemulihan di kelas farmasi, ternyata obat itu bukan obat pemulihan, itu adalah obat pembunuh semangat, yang dimana mengakibatkan fungsi kelamin mereka tidak berfungsi. Jadi ya, itu bukan obat pemulihan. Dan sekarang mereka tidak bisa menghadapi beruang tersebut dengan sihir, dan akhirnya mengeluarkan pedang suci. Tapi sama halnya dengan hal tersebut, pedang suci itu nggak bisa berfungsi atau nggak bisa mereka gunakan dengan baik. Jadi hanya asal ngayun. Dan yang mengejutkan, serangan beruang tersebut mengakibatkan pedang suci mereka patah semua, dan mereka hampir pingsan dan menghantam pohon-pohon yang tumbang. Ya, tapi untungnya si Altria ini datang ya guys, menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke akademi. Si Altria datang tepat waktu dan berhasil menebas kepala beruang tersebut. Ya, mereka pulang dengan selamat dan hampir pingsan setelah mengetahui dirinya selamat. Untung saja nggak mati ya. Nah, oke, jadi sementara seperti itu dulu. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.